mencolok mata lah. Intinya nggak terlalu langsung, berubah ternyata warnanya. Wah, tukang tipu nih WU nih ya nggak? Udah jangan diikutin. Nah, oke guys, ketemu lagi sama gue Wahyu DS di video gue kali ini. Sedikit mengulang video gue yang pernah gue buat beberapa tahun lalu. Karena masih banyak yang nanya, Bang, gimana caranya supaya helm gue bisa begini lagi? Gimana caranya bisa helm gue bisa warnanya bagus lagi? Oke, brother. Jadi memang di video gue yang beberapa tahun lalu pernah gue bikin, tapi masih banyak yang nanya. Nah, itu juga mungkin ada kesalahan di gue karena untuk penjelasannya kurang lebih detail ya, dan untuk prosesnya juga kurang begitu lengkap gue kasihnya. Jadi masih banyak kawan-kawan yang bisa nggak sih seperti itu lagi. Nah, oke. Jadi di video kali ini gue akan jelaskan, gue akan kupas semua dengan contoh helm yang memang kondisinya juga lumayan parah ya. Mudah-mudahan dengan apa yang gue kasih ini di helm tersebut hasilnya sesuai dengan apa yang dia mau. Oke. Sebelumnya gue kasih info. Terima kasih untuk patron juga yang sudah endorse channel ini. Kalau yang belum tahu patron ada di Bandung ya. Kebetulan patron menjual, spesifiknya dia lebih menjual ke minuman ya, minuman. Tapi kebetulan di situ berbagai macam minuman. Jadi buat yang mau minuman non alkohol juga ada, yang alkohol juga ada. Nah, kebetulan gua minum yang non alkohol, tapi tetap rasanya enak. Kayak sparkling itu top. Lu bisa main ke sana, ada di Bandung. Tokonya unik, pilihannya banyak, pokoknya lu bisa main ke sana. Balik lagi brother ke tema pembahasan kita tentang gimana cara memutihkan helm yang sudah kusam. Mau itu helm import, mau itu helm murah, mau itu helm yang biasa-biasa aja, bisa dikerjakan sendiri di rumah tanpa harus main-main ke tempat gua yang mungkin dari jarak dan waktu juga udah lumayan ya. Jadi bisa dikerjakan sendiri di rumah. Oke. Jadi apa tuh yang harus disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah yang pasti tenaga dan kemauan. Begitupun apa yang akan kita kerjakan nanti. Jadi sebelum lo mengambil satu resiko yang besar dengan apa yang akan kita kerjakan, baiknya lu mencobanya jangan langsung ke media yang utama atau pandangan yang utama. Lebih baik lu kerjakan di media tersebut, tapi yang posisinya nggak terlalu mencolok mata lah. Intinya nggak terlalu langsung, berubah ternyata warnanya. Wah, tukang tipu nih WU nih ya nggak? Udah jangan diikutin. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita akan kasihnya, bahan percobaan kita adalah di posisi-posisi yang memang nggak terlalu kelihatan lah ya, tapi samar. Yaitu di bagian biasanya entah di bagian dalam kuping atau di bagian bawah sini nih, ya nggak? Atau di bagian dalam kalau pakai helm yang ada padnya. Nah itu berlaku bagi helm-helm yang satu sudah menguning, kedua yang warnanya juga udah pudar. Nah itu yang harus kita kerjakan di sini. Baik yang nanya, Bang, kalau ngerjain kayak gini berapa? Kebetulan kalau di gua pasti ada tarifnya, karena semua ada tenaga yang dikeluarkannya. Tapi bila mana kawan-kawan mungkin jaraknya jauh dari tempat gua, kawan-kawan bisa mengerjakan ini sendiri di rumah tanpa harus mengerjakan jauh-jauh ke tempat gua. Oke, brother. Jadi intinya kita akan memutihkan helm yang sudah kusam atau memutihkan helm yang sudah menguning. Itu semua juga by condition. Kita lihat-lihat. Nggak semua helm yang menguning itu bisa diselesaikan. Ada helm yang doff, karakter catnya seperti apa, itu juga kita harus lihat-lihat. Nggak semuanya karakter doff bisa kita kerjakan. Biasanya karakter doff kalau udah kita kerjakan, jadinya bukan doff lagi, tapi lebih ke rada-rada satin atau glossy.
Nah, yang glossy yang lebih enak, apalagi kalau polosan. Kalau polosan, aduh ngerjain enak banget. Nah, yang banyak kesulitan itu kalau ngerjainnya sudah helm-helm motif ya. Tapi intinya, kalau lu telaten, kalau lu mau sabar, pasti bisa. Balik lagi ke helmnya jenisnya apa dulu. Kita cek dulu ya. Selama helmnya masih produk Jepangan, catnya tebel, oh itu enak banget. Ngerjainnya enak banget. Tapi kalau udah helm Eropa, hati-hati. Gak semua helm Eropa bisa dikerjakan dengan cara ini. Contoh Agivi ya, yang catnya tipis. Kalau lu kerjain dengan cara ini, rontok serontok-rontoknya. Jadi nggak semua helm bisa dikerjakan dengan cara ini. Umumnya helm-helm yang bisa dikerjakan sama cara ini adalah helm-helm Jepangan ya, yang catnya tebal ya. Oke, apa sih yang harus disiapkan bang? Oke, yang harus disiapkan sebenarnya tetap aplikatornya kapas bersih. Terus kalau bisa cari thinner PU, thinner yang standar-standar aja, bukan thinner berat ya. Sama kalau bisa sediain cleaner. Ini cleaner, kebetulan kalau cleaner ini cleaner gua ya, cleaner yang gua bikin sendiri. Jadi memang gua udah tahu kadaran alkoholnya sekian persennya, itu gua udah tahu. Karena biar bagaimanapun kalau lu full pakai PU itu terlalu kuat ya menurut gua ya. Takutnya kawan-kawan terlalu pede dengan kekuatan PU ini, akhirnya tuang, gosok, hancur. Jadi tetap harus ada penetralisirnya, tetap harus ada perendah kadar ya. Itu gua masih pakai cleaner gua yang berbahan dasar alkohol, tapi sekian persennya itu nggak bisa kita samaratakan karena takutnya lu menggunakan itu di motor, sedangkan gue menggunakan ini di helm. Kalau gue menggunakan di helm, pasti gue cari kadarnya yang rendah, nggak terlalu tinggi. Jadi gini brother, tetap kita menggunakan thinner PU. Gimana bang caranya? Caranya gini, ini tetap dituang di aplikator, nah, sedikit. Mudah-mudahan kelihatan ya, ini sedikit banget nih. Gue menggunakan sedikit. Nah, kita pakai alkohol sedikit. Cukup segitu. Contoh helmnya kayak gimana? Nah, contoh helmnya kayak gini nih. Nah, ini nggak kelihatan ya. Wah, ini kalau lu ngeliat nih bro, tuh acak adul warnanya nih. Nanti yang akan kita kerjakan yang mana nih? Terserah. Mau di sini boleh, di sini boleh. Karena tapi di sini udah gua kasih selotip kertas ya, biar kelihatan. Nah, ini kan kelihatan kotor nih. Nah, ini kelihatan kotor ya. Ini bisa kita kerjakan di sini. Cara mainnya normal-normal aja, gini-gini aja bro, biasa. Nanti hasilnya signifikan, bisa lumayan. Jadi bisa menghemat uang lu tanpa harus lu pergi ke tukang detailing atau pergi ke mana, ke tempat-tempat cucian helm. Yang dikerjakannya sebenarnya mungkin prosesnya dengan cara ini juga, karena setahu gua yang bikin channel untuk memutihkan ini baru gue doang gitu. Mungkin dia pasti akan contek ini gitu. Bukannya kita mau mematikan usaha dia, cuma kawan-kawan juga harus tahu, karena biar bagaimanapun baik buruknya helm kawan-kawan yang tahu kualitas dari helm itu, karena kawan yang akan pakai, bukan si pelaku bisnisnya ya. Nah, ini kan kita bersihin, ini kotornya luar biasa. Nah, kalau di sininya udah mulai kering ya, bisa diulang kembali dengan cara tersebut, tapi tetap kadarnya jangan terlalu banyak. Ini rada nguning nih, ini di sini rada nguning. Nanti bisa kita kerjakan ya. Kenapa gue bikin ini? Karena masih banyak yang nanya caranya gimana, takarannya seperti apa. Gue takarannya tetap seperti itu, nggak ada takarannya. Oh ini sekian persen, nggak ada. Nah ini udah kering. Lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini kotoran yang ada di helmnya. Ini kalau udah begini, jangan dipakai yang di sini, pakai yang di depan, yang masih putih. Kita tuang lagi. Ini kita semprot lagi. Nah, kita ulang bro di bagian yang tadi kita bersihkan. Sebenarnya sudah bersih, menurut gue sudah bersih, tapi tetap ada residu yang menempel karena bekas lap, biasanya sapunya ke samping gitu. Nah itu kita bersihin yang itu. Nanti hasilnya akan kita lihat setelah kita buka nih ininya nih. Ini kita buka nih.
Helm masih tetap yang sama, nggak ditukar-tukar. Jadi nggak ada rekayasa di sini. Yang akan gue edit biasanya hanya potongan-potongan kata-kata gue yang nggak penting yang akan gue edit. Kalau helmnya mah tetap sama. Jadi kawan-kawan bisa niru ini di rumah tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat detailer ya. Nah, ini bisa kita kerjakan di helm-helm lokal, helm-helm Jepang ya. Kalau helm-helm Eropa jangan langsung dikerjakan di media sini. Kenapa? Karena cat helm Eropa itu lumayan tipis, jadi sangat rawan kalau terkena cairan-cairan seperti ini. Kenapa gue pede di helm-helm lokal dan helm-helm Jepang? Karena setahu gua yang sudah gua kerjakan di sini, karakter catnya mereka itu tebal-tebal. Nolan, Agivi, Scuba, Aero, Premiere, itu jangan deh. Itu langsung rontok catnya bro. Jadi kalau seandainya memang sudah sangat terdesak dengan kondisi, wah helmnya kotor bang, wah helmnya nguning bang, tapi gue pengen dengan cara itu. Oke, lu coba dulu di beberapa bagian yang memang kayaknya warnanya nggak terlalu mencolok ya. Kalau di sini kan mungkin lu mencolok banget nih. Lu bisa coba di daerah-daerah pojok-pojokan sini dulu dikit-dikit. Kira-kira dengan takaran yang tadi gua kasih itu sudah bisa membantu apa belum? Kalau seandainya belum bisa membantu, nah, lebih baik memang dibawa ke ahlinya. Tapi kalau memang seandainya membantu, lu sendiri kerjakan di rumah. Jadi tetap harus ada campurannya ya, jangan pure murni. Kalau pure murni takutnya yang nggak paham langsung hantem, jadinya hasilnya berantakan. Nanti yang disalahin gua. Wah, lu menyesatkan bang, begini begitu ya lu nya juga nggak ngikutin panduannya dengan benar. Lu ngelihat channel ini tapi lu skip akhirnya apa, kata-kata yang memang sangat krusial di proses ini lu nggak denger atau karena kelongkap dari skip lu itu. Nah, kalau udah kayak begini udah bersih ya, ini udah bersih nih, mudah-mudahan kelihatan di kamera sebisa mungkin. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, lu poles dengan ya wax, pengkilap atau apa segala macam, atau ada kompon ya kompon. Kalau nggak ada kompon ya pengkilap. Kalau nggak ada pengkilap ya lu beli kit biasa. Buat apa? Buat naikin warnanya supaya kilau lagi dan dia narik residu kotoran yang nggak keserap di kapas. Endingnya helmmu pasti akan mengkilat lagi tanpa harus ke tempat gua. Ini masih ada slot tipnya ya, masih ada slot tipnya nih. Ini gara-gara ada cahaya sih jadinya nggak terlalu ini nih. Ini nih. Nah, ini kelihatan nih bro. Ini kelihatan ya. Ini yang udah gua kerjakan tadi ya. Ini yang belum. Kita kan cabut nih. Ini kita cabut. Wah, itu hasilnya ya. Yang udah kita kerjakan, ini yang belum tuh lihat. Jauh banget hasilnya. Nah, itu yang udah kita kerjakan, ini yang belum kita kerjakan. Wah, kusam itu luar biasa. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Nah, tuh kelihatan kan? Ini hasilnya dari thinner PU dimix dengan alkohol racikan ya. Nggak murni alkohol ya, karena ada beberapa racikan. Tapi kalau lu mau pakai cara gua mau pakai cara lu, bener-bener pakai cara lu bisa beli ini di online ya. Kebetulan gue jual. Tapi kalau nggak mau beli punya gua, lu bisa pakai yang mudah-mudah, yang gampang lu dapet. Itu lu bisa pakai oval buat wajah. Setidaknya kandungannya hampir sama, tapi fungsinya beda. Yang ini buat cat, yang sana buat wajah. Tapi kalau lu mungkin takut pakai alkohol murni, lu bisa pakai oval buat wajah. Di situ lu bisa menghemat biaya itu luar biasa, banyak banget. Karena di gua seperti ini, mengerjakan ini tuh kurang lebih biayanya sekitar 300 sampai 400 tergantung dari jenis helmnya. Tapi kalau kawan-kawan mengerjakan sendiri, beli thinner PU-nya murah, beli ovalnya murah, beli kapasnya murah, yang mahal ada keberanian untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerjakan ini di rumah karena hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kelihatan ya. Nah, ini hasilnya. Oh. Jauh banget hasilnya.
WA yang udah dikerjakan. Nah, ini helm murah nih, bukan helm mahal nih. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sedikit terbantu dengan apa yang gue berikan pada materi video ini. Jadi kawan-kawan bisa mengerjakan ini sendiri di rumah tanpa harus keluar biaya mahal. Dan selamat mencoba. Dukung terus channel gua dengan komen yang positif, kita diskusi yang enak. Nanti kita tanya jawab di komen bawah. Kalau memang video ini kiranya bermanfaat buat kawan-kawan, silahkan di-share supaya kawan-kawan yang lain bisa tahu pembahasan materi di dalam video kita ini. Selamat siang, salam sukses, selamat mencoba. Ciao.